BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Dan Mas Jatmiko? Dari mana kamu tahu namaku? Hamba Putri Kilurah Jatisari. Oh iya. Syukurlah kita bisa berkenalan. Siapa namamu? Nama hamba Setianingsih. Oh, indah sekali nama itu. Sebentar. Apa kamu yang mengaji semalam? Iya, benar Den Mas. Sebelum tidur, hamba membaca beberapa ayat kitab suci Al-Quran. Sudah sejak dulu, sejak hamba masih kecil. Oh, namanya indah, suaranya indah, rupa orangnya juga indah. Den Mas. Aku tidak bermaksud menggodamu. Aku hanya mengatakan apa adanya. Maaf Den Mas, hamba sudah selesai. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Raden Mas Jatmiko dan Blendung berkuda meninggalkan dalam Katumenggungan. Sesaat lamanya mereka mengitari kota Raja Mataram. Raden Mas Jatmiko memberikan isyarat dengan mengacungkan tangannya ke atas, dan Blendung menggebrak kudanya. Sebentar kemudian mereka sudah meninggalkan tapal batas kota Mataram. Dan menjelang tengah hari, mereka sudah mulai menapak di kaki Gunung Merapi. Berhenti, Den Mas. Aku haus sekali. Kita istirahat sebentar. Aku mau mencari minuman. Den Mas, di sini saja. Biar hamba yang mencari. Hamba kira tak jauh dari sini ada sumber air bersih. Sudah. Den Mas jangan kemana-mana. Tunggu di sini saja. Sebentar hamba akan kembali. Blendung meloncat turun dari kudanya, kemudian berlari-lari kecil di pinggiran sawah. Sebentar kemudian, dia sudah menghilang di balik pepohonan. Sementara itu, Jatmiko juga turun dari kuda dan istirahat di bawah pohon.
Tak lama kemudian, Blendung sudah kembali lagi membawa sebuah kendi berisi air bersih. Hamba minta air pada seorang warga desa. Sepertinya airnya bersih kok, Den Mas. Monggo, silakan diminum. Iya. Wah, lumayan. Sekedar untuk mengusir rasa haus. Kamu tidak minum? Wah, beres Den Mas. Hamba sudah nyosor di sumurnya langsung. Sudah puas. Airnya memang benar-benar bening Den Mas. Bening seperti kaca. Dan rasanya agak manis-manis begitu. Oh iya, apakah desa kelahiranmu masih jauh dari sini? Hamba lahir kan di desa Jatisari Den Mas. Dan sekarang ini kita baru berada di desa Cangkringan. Masih separuh hari lagi perjalanan. Apa Den Mas merasa letih? Atau barangkali Den Mas mau mencari tempat untuk istirahat? Maksud hamba, mungkin ada rumah warga desa yang kosong yang bisa kita pinjam. Tidak usah. Kita lanjutkan saja perjalanan. Kalau begitu, ya monggo. Hamba ikut saja. Jatmiko kembali menghampiri kudanya yang ditambatkan di pohon. Sebentar kemudian, mereka berdua sudah duduk di atas punggung kuda masing-masing. Nah, ini desa Jatisari Den Mas. Inilah tempat kelahiran hamba. Di sana itu, di ujung jalan itu bekas rumah hamba dulu. Matahari sudah hampir tenggelam, Blendung. Kita harus mencari tempat untuk menginap. Soal itu gampang Den Mas. Tentu saja hamba tahu di mana tempat menginap yang paling aman dan paling menyenangkan. Kita bisa menginap di rumah kepala desa. Maksudmu di rumah Kilurah Jatisari? Benar Den Mas. Kilurah orangnya baik kok. Beliau pasti tidak keberatan kalau kita menginap bareng semalam. Kalau sanak famili di sini, ya hamba masih ada. Tapi rumahnya kecil Den Mas. Kurang nyaman untuk istirahat. Ya sudah. Kalau begitu kita ke rumah Kilurah Jatisari saja. Kita bisa istirahat sambil mandi atau membersihkan badan. Monggo Den Mas. Monggo, silakan. Rumah kediaman Kilurah Jatisari cukup lega serta nyaman dihuni, walaupun bahan-bahannya serta bangunannya cukup sederhana. Halamannya luas, ditanami aneka pohon buah. Kilurah menyambut hangat kehadiran Den Mas Jatmiko dan Blendung. Mereka duduk di serambi, di atas tikar pandan yang digelar memanjang sambil menikmati hidangan yang disajikan Nyi Lurah. Monggo Den Mas, airnya diminum. Ayo Betung, Blendung, itu dicicipi makanannya. Jangan didiamkan saja begitu. Wah, jangan khawatir. Pokoknya kalau soal makan bagian saya. Pasti beres. Ayo, monggo Den Mas. Terima kasih Nyi Lurah.
Kalau Den Mas Jatmiko ya lain, tidak seperti saya. Saya ini hanya bolo dupa, kawulo cilik. Sedangkan beliau adalah seorang priagung, traing kusumo, rembesing madu, wijiling topo. Kalau menurut pendapatku soal makan, baik priagung maupun kawulo cilik itu sama saja Belendung. Siapapun orangnya kalau tidak makan ya lapar. Bukankah begitu Ki Lurah? Leres Den Mas. Iya. Benar sekali. Barangkali yang berbeda soal trapsilo dan sikap kita terhadap makanan itu sendiri. Oh, jadi Den Mas juga lapar. Kalau begitu monggo. Nanti keburu ludes dilalap tikus ini. Iya. Akhirnya, Den Mas Jatmiko dan Belendung menginap di rumah kediaman Ki Lurah Jatisari yang sederhana dan nyaman. Ki Lurah yang nama aslinya Saung Joyo menyambut hangat kehadiran tamu-tamunya. Setelah selesai makan malam, mereka mulai ngobrol tentang berbagai macam hal. Dan ketika kabut turun disertai udara dingin, Jatmiko pamit mau istirahat. Dia segera masuk ke ruangan bilik yang sudah disiapkan. Sementara Belendung dan beberapa orang warga desa tidur di serambi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jatmiko baru saja membaringkan tubuhnya di atas ranjang ketika terdengar suara gadis melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jatmiko mendesah perlahan. Indah sekali suara itu. Suara siapa ya? Pasti wajah pemiliknya juga indah. Seindah suaranya. Baru sekarang ku dengar suara sebening itu. Dan suara adalah pancaran hati seseorang. Suara tidak bisa ditipu dan menipu. Suara adalah kejujuran dari dalam. Pastilah pemilik suara itu hati nuraninya sangat bening sebening kaca-kaca kristal yang sangat indah. Iya. Aku harus melihat seperti apa orangnya. Jatmiko benar-benar terpana. Sambil berbaring, matanya terpejam. Dia membiarkan jiwanya hanyut dalam aliran suara seorang gadis yang begitu indah, seindah aliran sungai di lereng-lereng Gunung Merbabu. Akhirnya pemuda bangsawan berwajah tampan itu pun terlelap tanpa menyadari bahwa pemilik suara itulah yang suatu saat nanti akan mengubah arah hidupnya. Pagi harinya, pada saat Sang Hyang Bagaskara terlepas dari mulut cakrawala dan burung-burung meninggalkan sarangnya, Jatmiko bergegas meninggalkan rumah kediaman Lurah Jatisari. Angin semilir mengalir dari lereng-lereng Bukit Kapur yang tinggi. Kabut semakin tipis. Udara terasa lebih hangat. Jatmiko merapatkan kain sarungnya, kemudian perlahan-lahan menuruni tepian sungai yang landai.
Dia agak terkejut ketika memalingkan wajahnya ke sebelah kanan. Di balik gundukan batu hitam, tampak sosok tubuh seorang gadis. Jatmiko menghampirinya. Dan benar, seorang gadis berambut panjang sebatas pinggang. Wajahnya bulat telur dan matanya berbinar-binar. Begitu melihat ada seorang pemuda tampan mendekatinya, buru-buru dia merapatkan kainnya sebatas dada. Wajahnya merah dan bibirnya sedikit gemetaran. Jangan takut. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Dan Mas Jatmiko? Dari mana kamu tahu namaku? Hamba Putri Kilurah Jatisari. Oh iya. Syukurlah kita bisa berkenalan. Siapa namamu? Nama hamba Setianingsih. Oh, indah sekali nama itu. Sebentar. Apa kamu yang mengaji semalam? Iya, benar Den Mas. Sebelum tidur, hamba membaca beberapa ayat kitab suci Al-Quran. Sudah sejak dulu, sejak hamba masih kecil. Oh, namanya indah, suaranya indah, rupa orangnya juga indah. Den Mas. Aku tidak bermaksud menggodamu. Aku hanya mengatakan apa adanya. Maaf Den Mas, hamba sudah selesai. Setelah memasukkan cucian ke dalam keranjang bambu, Setioningsih bergegas meninggalkan tempat itu. Jatmiko hanya mengawasi dari tempatnya berdiri. Gadis itu mendaki tepian sungai, kemudian menghilang di balik rumpun bambu. Raden Mas Jatmiko masih berdiri di tempat semula. Pandangan matanya masih diarahkan ke rimbunan daun-daun bambu, walaupun sosok tubuh Setioningsih sudah menghilang. Akhirnya, sambil mendesah, Jatmiko turun ke sungai. Dia terkejut melihat sepotong pakaian berwarna kembang-kembang yang tergeletak di sela-sela batu. Buru-buru dia memungut pakaian tersebut. Pakaian seorang gadis remaja. Sambil tersenyum, Jatmiko menyimpan pakaian itu di balik lipatan bajunya. Kemudian dia mulai mencuci kaki, membasahi rambutnya serta wajahnya. Jatmiko duduk di atas sebongkah batu dan membiarkan kedua belah kakinya terendam air sungai yang dingin. Belendung datang berlari-lari kecil menghampirinya. Saya cari kemana-mana deh Mas. Rupanya di sini ya. Loh, kok malah berdiri di situ? Ayo, copot bajunya, turun. Mau apa turun Den Mas? Kok mau apa? Mandi. Tidak Den Mas. Dingin. Enak dingin, segar. Rasa capekmu bisa hilang seketika. Tahu Den Mas. Saya kan orang desa. Dulu waktu masih kecil, mandi saya ya di sini, di sungai ini. Setelah Bapak Simbo pindah ke Kota Raja, baru mandinya di sumur. Soalnya rumah Bapak Simbo jauh dari sungai. Den Mas Jatmiko sudah tahu belum? Tahu soal apa? Hah? Kilurah Jatisari punya anak gadis yang cantik sekali. Namanya Setioningsih. Dulu masih agak kecil, tapi sekarang, waduh, sudah jadi perawan ting-ting. Jadi Den Mas belum tahu ya? Tahu dari mana? Juga belum pernah melihatnya? Belum.
Kalau suaranya pasti sudah dengar. Semalam dia ngaji. Suaranya bagus Den Mas. Pening sekali. Semalam aku langsung tidur, jadi tidak mendengarkan apa-apa lagi. Sayang sekali. Tapi jangan khawatir Den Mas. Nanti akan saya kenalkan. Kalau kamu tidak mau turun, ya sudah. Ayo, kita kembali ke Pondok Kilurah. Nanti Kilurah menunggu. Benar Den Mas. Tadi Kilura mencari-cari Den Mas. Sudah disiapkan sarapan. Lauknya daging kijang bakar Den Mas. Baunya gurih sekali. Waduh, nasinya panas-panas. Lauk daging kijang bakar. Sambalnya pakai jeruk nipis. Sedap. Wah, celaka. Perutku kok jadi lapar ya. Aduh. Wah, Soalnya makan terus yang kamu pikirkan. Jadi perutmu tidak pernah merasa kenyang. Ayolah, takut ditunggu Kilurah. Mereka berdua segera naik ke tepian sungai. Jatmiko berusaha menyembunyikan potongan pakaian perempuan yang ditemukannya di pinggiran kali. Dia tidak ingin Belendung melihatnya dan menjadikannya pembicaraan yang hangat. Tidak, dia tak ingin isi hatinya diketahui oleh siapapun. Dia ingin merahasiakan, kalau perlu seumur hidupnya, bahwa jauh di lubuk hatinya mulai terbersit seraut wajah gadis desa Jatisari yang cantik alami. Cantik tanpa polesan apapun, kecuali rona merah akibat terpaan cahaya matahari pagi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-6 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Nana sebagai Jatmiko, Rifki sebagai Belendung, Elsa Surya sebagai Kilurah Jatisari, Ivon sebagai Nyilurah Jatisari, Ajeng Atmakusuma sebagai Setioningsih, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Jatmiko demi padamnya api asmara yang telah memercik di relung hatinya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Hidup di alam semesta, jalani semua perintahnya, tak peduli dengan kasta, dari Brahma sampai Sudra. Ada yang di atas, kadang di bawah, seperti roda yang terus berputar. Duka dan cinta, senang dan sengsara, semua ada di dalam alur ceritanya. Kita semua telah mendapat